what we got now? Who's winning? Who's winning this one? Katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi Conor McGregor sepertinya mencoba membuktikan bahwa dengan uang triliunan, kamu setidaknya bisa membeli masalah yang jauh lebih estetik daripada orang biasa. Kita semua kenal pria ini. Pria yang dulu masuk oktagon dengan gaya strat layaknya raja hutan, dan sekarang, ya, kadang masuk berita karena alasan yang lebih mirip naskah komedi gelap. Dari jet pribadi yang parkirnya lebih sering di bar daripada di bandara, sampai cara dia mengolah citra dirinya menjadi sebuah industri berjalan. McGregor bukan lagi cuma petarung, dia adalah sebuah case study berjalan tentang bagaimana menjadi terlalu sukses bisa membuat seseorang sedikit lupa jalan pulang. Tapi hari ini kita tidak akan menertawakan pilihan hidupnya. Itu terlalu mudah. Kita akan membedah sisi yang jarang tersentuh lampu sorot. Bagaimana ambisi yang meledak-ledak dan ekosistem bisnis yang mencekik perlahan-lahan mengubah seorang juara menjadi sekedar produk yang kehabisan baterai. Siapkan kopi kalian. Mari kita bedah anatomi kejatuhan dari seorang legenda yang penuh kejutan ini. 14 Juli 1988, di sudut paling kelabu di Crumlin, Dublin, Ireland, lahir seorang bayi imut dengan nama Conor Anthony McGregor. Orang tuanya, Tony dan Margaret, mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suara tangis pertama putra mereka itu adalah lonceng kematian bagi kehidupan mereka yang tenang. Saat itu, tidak ada aroma kesuksesan di rumah mereka. Yang ada hanyalah bau debu proyek, sisa-sisa pipa mampet, dan kerasnya realitas kelas pekerja Irlandia yang seolah berbisik, "Tetaplah di sini, jangan bermimpi terlalu tinggi." Tony dan Margaret memberinya kehidupan yang layak, namun Conor kecil sudah lahir dengan penyakit yang berbeda, sebuah ambisi yang terlalu besar untuk sekedar menjadi tukang ledeng seperti yang diharapkan dunianya. Waktu itu, takdir Conor bukan memegang sabuk emas, tapi memegang kunci Inggris yang berkarat. Bayangkan, jam 5 pagi, udara Dublin dinginnya menusuk sampai ke sumsum tulang. Conor, dia sedang meringkuk di bawah wastafel pelanggan, memperbaiki pipa yang baunya bisa bikin musuh terkuat pingsan. Dia bukan raja, dia adalah tukang ledeng yang tiap hari harus berdebat dengan saluran pembuangan yang keras kepala. Tapi di kepala Conor, dia adalah singa yang salah kandang. Saat teman-temannya puas dengan upah receh untuk membeli bir sore hari, Conor punya obsesi yang mari kita sebut sedikit tidak waras. Dia yakin dia akan memiliki segalanya. Lalu datanglah Dee Devlin. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang percaya bahwa pria yang tiap hari bau oli ini akan jadi miliarder. Ini bukan kisah cinta romantis yang penuh bunga di film-film. Ini adalah pertarungan. Dee menaruh hidupnya pada mimpi seorang pria yang bahkan untuk beli sarung tinju saja harus mikir 2 kali. Namun, Conor harus menelan kenyataan pahit. Di dunia nyata, tidak ada wasit yang akan menghentikan pertandingan saat kamu dipukul jatuh oleh keadaan. Menghadapi pipa mampet itu gampang, tapi menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak peduli pada mimpimu, itulah ujian yang sebenarnya. Lalu, tibalah momen 13 detik yang legendaris. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Conor buat menidurkan Jose Aldo, raja yang tak terkalahkan selama 1 dekade. Di titik ini, ego Conor meledak. Dia bertransformasi menjadi Mystic Mac, pria yang merasa punya akses langganan update masa depan. Masalahnya, dia mulai percaya kalau ramalannya sendiri adalah kitab suci yang tak bisa salah. Setelah mengantongi pundi-pundi senilai ribuan miliar rupiah dari laga tinju melawan Floyd Mayweather pada 2017, laga di mana ia harus mengakui keunggulan sang lawan melalui TKO di ronde ke-10, insting macan Conor mendadak berubah jadi insting kucing rubahan yang kekenyangan. Ingat, bagi seorang petarung, kenyang itu racun. Itu jauh lebih berbahaya daripada pukulan KO lawan manapun. Dulu, dia rela berdarah-darah di lantai gym yang baunya mirip kaos kaki basi demi satu ambisi. Sekarang, fokusnya teralihkan. Dia lebih sering terlihat menenteng minuman khasnya, sibuk berpesta di Miami, dan dikelilingi oleh orang-orang yang cuma bisa bilang, "Iya bos," setiap dia bicara. Meskipun dia lagi bicara soal hal ngawur. Conor mulai kena sindrom Tuhan-Tuhanan. Dia pikir uang sebanyak itu bisa bikin dia kebal hukum fisika, hukum moral, bahkan hukum alam. Dia lupa, di dalam ring, saldo rekening tidak bisa memukul balik lawan. Pria yang dulu adalah simbol kedisiplinan, berubah jadi high roller yang mengira dia adalah hukum itu sendiri. Padahal, realitasnya, gravitasi dan hook kanan lawan tak peduli berapa digit saldo di bank Anda. Tapi inilah bagian paling gila dari ceritanya. Saat dunia mengira Conor sudah habis, saat para kritikus mulai tertawa melihatnya jatuh, dia justru sedang menyiapkan langkah paling berbahaya yang akan membuat seluruh dunia terdiam lagi. Apakah ini akhir dari sang raja, atau justru awal dari kegilaan yang lebih besar? Itu yang akan kita bedah di bagian selanjutnya.
Dalam dunia combat sports, ada satu hukum alam yang tidak tertulis. Jika kamu terlalu banyak bicara, alam semesta akan mengirimkan tukang tagih yang tidak bisa disuap. Dan tukang tagih itu bernama Khabib Nurmagomedov. Ini bukan sekedar soal siapa yang punya otot lebih keras atau hook yang lebih mematikan. Ini adalah benturan dua dunia. Di satu sudut, kita punya Conor McGregor, seorang pria yang merasa dirinya adalah pusat gravitasi bumi, yang bahkan mungkin merasa bus di Dublin wajib berhenti hanya karena dia melambaikan tangan. Lalu ada Khabib. Khabib itu seperti tembok beton yang dikasih nyawa. Kamu bisa melemparinya dengan ejekan, hinaan, atau bahkan troli besi, seperti yang dilakukan Conor di kejadian bus yang legendaris itu. Tapi bagi Khabib, itu bukan trash talk, itu cuma kebisingan yang mengganggu jadwal tidurnya. Malam UFC 229 adalah malam yang sangat jujur. Saat Conor masuk oktagon, dia datang dengan masker kebesarannya. Tapi di bawah tekanan Khabib, masker itu tidak cuma retak, tapi hancur berkeping-keping. Bayangkan, kamu sudah menghina keluarganya, agamanya, dan negaranya. Tapi saat bel berbunyi, pria ini malah menekan kamu ke lantai, seolah-olah sedang menekan tombol reset di hidupmu. Saat Khabib berbisik di telinga Conor, "Ayo, bicaralah sekarang." Itu bukan lagi soal olahraga. Itu adalah momen di mana Conor menyadari bahwa dia bukan lagi The Mystic Mac yang melihat masa depan. Dia hanyalah seorang pria yang sedang berdoa agar wasit segera menghentikan ronde ini. Karena jujur saja, siapa yang mau dipeluk erat oleh beruang Dagestan selama 25 menit sambil dihujani pukulan? Di oktagon itu, kita semua melihat kenyataan pahit. Kebesaran tidak bisa dibeli dengan trash talk atau kemewahan yang dipamerkan di media sosial. Kadang, hidup hanya butuh satu Khabib untuk mengingatkanmu bahwa di balik semua media sosial, kamu hanyalah manusia yang bisa kehabisan nafas. Saat kamu kalah telak, namun punya triliunan di rekening, otakmu cenderung bertingkah aneh. Bukannya introspeksi, dia malah memilih hobi baru, menjadikan orang lain sebagai sasaran pelampiasan emosi. Dari mulai melatih tinju kepada kakek-kakek di bar, meremukkan ponsel orang asing, hingga mengganggu maskot basket, sebuah aksi konyol yang dilakukan demi ego yang ternyata sudah seukuran biji kacang. Ini bukan lagi soal kriminalitas. Ini adalah simulasi krisis paruh baya termahal di dunia. Dia mencoba membuktikan diri masih menjadi raja, padahal aslinya cuma pria dewasa yang butuh tidur siang dan sesi terapi pengendalian emosi yang intens. Lalu datanglah tahun 2024. Dunia hukum akhirnya memberikan konsekuensi yang telak. Penting untuk dicatat, Conor McGregor tidak pernah dipenjara dalam kasus ini, karena jaksa menyatakan kurangnya bukti yang kuat untuk membawa kasus ini ke pengadilan pidana. Namun, melalui pengadilan perdata, ia dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran perilaku seksual terhadap Nikita Hand dalam kasus 2018. Vonis itu bukan lagi sekedar catatan di atas kertas, itu adalah stempel resmi bahwa dia bukan lagi hewan pujaan bangsa, melainkan sosok yang memalukan bagi bangsa. Satu persatu, sponsor kabur secepat kilat, bahkan lebih cepat daripada dia saat menghindari ring tinju. Brand-brand besar yang dulu memuja, kini pura-pura tidak kenal dan sibuk menghapus jejak digital. Bahkan pemimpin negaranya sendiri harus turun tangan mengecamnya sebagai simbol sisi terburuk Irlandia. Ironis bukan? Dulu dia bermimpi ingin membeli dunia dengan uangnya. Sekarang, untuk sekedar membeli kembali harga dirinya saja, dia sudah benar-benar bangkrut total. Kisah Conor McGregor ini adalah pengingat bahwa uang dan ketenaran itu seperti filter Instagram. Mereka nggak mengubah wajah asli kalian. Mereka cuma memperjelas mana yang estetik dan mana yang ya perlu diedit lagi. Dia bukan korban nasib, dia adalah arsitek dari chaosnya sendiri. Pelajaran buat kita semua simpel, menaklukkan dunia itu gampang. Yang susah itu menaklukkan ego sendiri supaya nggak berubah jadi bos-bosan yang minta dikiamatin. Sekarang, gue lempar bola panas ini ke kalian. Apakah manusia sekelas McGregor masih punya tombol reset untuk kemanusiaannya? Atau dia memang sudah terlanjur di-upgrade menjadi sosok yang hanya bisa melihat dunia dari ketinggian egonya sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Tapi tolong, yang logis, jangan sampai debat kusir kayak netizen yang lagi nungguin diskon tanggal kembar. Jika kamu tidak mengikuti Postera, mungkin memang ini pertemuan terakhir kita. Jika sudah, selamat, wawasanmu bertambah hari demi hari.